Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kakek Suro di UKS Wijoyo Channel. Anak-anakku dan cucu-cucuku semuanya, terutama yang sudah tinggal atau hidup di luar kehidupan masyarakat Jawa, baik itu yang masih di kawasan Indonesia maupun yang sudah di luar negeri, namun sudah tidak tinggal di kehidupan masyarakat Jawa lagi, maka pitutur atau nasihat dalam bentuk paribasan di Jawa sudah jarang digunakan. Untuk itu maka kakek akan mengulang kembali apa yang biasa dinasihatkan leluhur Jawa untuk kita semua. Nah, kali ini kakek akan menceritakan tentang sabar. Nah, bagaimana orang Jawa menerapkan kata sabar itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Anak-anakku dan cucu-cucuku semuanya, jadi dalam kehidupan orang-orang Jawa, sabar itu akan diterapkan dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kadar masalah yang kita alami, ya, dan juga kadar kemampuan kita dalam menghadapi masalah atau problem yang kita hadapi. Orang Jawa memberikan 5 tingkatan dalam proses sabar itu. Yang pertama adalah sareh. Kemudian yang kedua adalah sabar. Kemudian yang tingkatan yang ketiga adalah sabar drono. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah sumeleh. Dan yang terakhir adalah sumarah. Nah, bagaimana menerapkan kelima tingkatan sabar itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, orang Jawa menggunakan tingkatan sabar itu baik dalam kehidupan yang pasif maupun kehidupan yang aktif. Kehidupan pasif itu apa artinya? Pasif dalam konteks sabar ini adalah kalau kita mengalami masalah yang diakibatkan oleh musibah. Jadi kalau kita menerima atau mengalami musibah, nah bagaimana kita menghadapinya dengan kesabaran dalam bentuk tingkatan-tingkatan kesabaran tersebut. Nah, juga bisa kita terapkan sabar itu dalam kehidupan atau konteks yang aktif. Nah, apa sabar yang aktif itu? Sabar yang aktif itu adalah kita gunakan tahapan kesabaran itu untuk menghadapi kalau kita melakukan
usaha, ya. Usaha itu bisa dalam bentuk apakah kita anak-anak dan cucu-cucu sedang melakukan aktivitas belajar, usaha pembelajaran terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Juga bisa kita terapkan untuk kita berusaha, melakukan usaha dalam arti melakukan wirausaha. Juga bisa kita terapkan untuk kalau kita sedang melakukan suatu pekerjaan dalam bidang pekerjaan kita. Jadi bekerja, saat kita bekerja, apakah sebagai sopir, sebagai guru, sebagai pegawai swasta maupun negeri yang sifatnya adalah bekerja. Nah, bagaimana proses kesabaran itu dilakukan baik dalam kondisi pasif karena kita menerima musibah, dan bagaimana menggunakan tahapan kesabaran itu untuk dalam proses yang aktif, yaitu dalam berusaha, baik belajar, berusaha sebagai wirausaha, atau bekerja secara formal. Nah, anak-anakku dan cucu-cucuku semuanya, tahapan sabar yang pertama adalah sareh. Jadi kalau kita menerima masalah, baik itu musibah maupun karena usaha kita, maka tahapan sabar yang pertama adalah sareh. Sareh itu apa? Para pujangga Jawa dulu, sareh itu ada yang memberikan arti atau berasal dari kata sare. Nah, sare itu apa? Sare itu adalah tidur, ya. Tidur itu ada tingkatannya, turu, tilem, sare, ya, nindro. Nah, itu semuanya adalah tidur. Nah, sare dalam bentuk sabar itu menjadi sareh. Nah, sabar yang tingkatan pertama, yaitu sareh itu adalah sabar dalam tingkatan jasmaniah, ragawi. Jadi sabar yang sifatnya ragawi, ya. Jadi kalau kita mengalami musibah dalam bentuk apapun, sehingga kita menjadi mungkin marah, kecewa, sedih, dan lain sebagainya, dan juga kita sedang misalnya dalam bentuk aktif, yaitu kita melakukan suatu usaha, ya, baik itu belajar, wirausaha maupun bekerja secara formal. Nah, itu biasanya untuk awal-awal kita akan menjadi tergesa-gesa, kemerungsung, ya, sehingga menjadi terburu-buru. Nah, bagaimana mengatasi itu? Nah, kita menggunakan sabar dalam tingkatan sareh. Sareh itu adalah sabar dalam bentuk ragawi atau jasmani. Jadi raga kita sarekan atau tidurkan, atau bahasa lainnya adalah kita rileks, santai. Jadi kalau kita menerima masalah misalnya, biasanya kita akan kecewa, sedih, atau bahkan marah, atau tergesa-gesa, kemerungsung kalau kita melakukan suatu usaha. Nah,
itu kita harus sareh ya. Jadi jasmani kita sengajakan untuk menjadi rileks ya, santai ya, sehingga tubuh kita menjadi lebih reda ya. Sehingga apa? Sehingga kita mengurangi rasa marah, kecewa, sedih, atau juga tergesa-gesa atau kemerungsung. Sehingga dengan sareh tadi kita menjadi lebih sabar atau lebih tenang. Nah, bagaimana menidurkan atau merilekskan tubuh kita? Itu juga ada tekniknya. Orang Jawa biasanya akan melakukan suatu proses relaksasi. Nah, biasanya bagaimana? Biasanya dengan mengambil nafas panjang. Mengambil nafas panjang berulang kali. Kemudian merilekskan tubuh ya, bukan pikiran. Itu tingkatannya sudah lain kalau pikiran. Tubuhnya dulu, sarehkan dulu, tidurkan dulu, rilekskan dulu. Tubuhnya itu dirilekskan. Pundak ya, pundaknya, bahu, tangan itu rileks. Nah, kemudian kita coba uji, sudah rileks belum? Nah, caranya bagaimana? Kalau kita angkat begini, misalnya tangan kita ini begini, biasanya ada teman kita yang mengangkat begini, ya, dipegangin, diangkat begini. Nah, kalau kita dilepaskan, dia akan jatuh. Dilepaskan akan jatuh. Dengan jatuh sendiri. Plek gitu ya. Itu berarti sudah rileks ya. Kita juga sebenarnya bisa merasakan kita sudah rileks atau belum. Nah, kalau sudah rileks, sudah jatuh sendiri itu tangan kita, berarti kita sudah rileks. Nah, kita sudah mulai apa yang disebut dengan tahapan sareh. Sehingga kalau kita menerima musibah tadi, kita tidak segera marah, atau segera sedih, atau segera kecewa, karena kita sudah rileks dulu tubuhnya. Begitu juga untuk kita melakukan suatu usaha yang kita rencanakan. Misalnya kita sudah merencanakan belajar tertentu dengan target tertentu. Kita melakukan usaha tertentu untuk meraih suatu bisnis tertentu dengan target tertentu. Kemudian juga bekerja, apakah sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri sipil. Nah, ditargetkan oleh pimpinan kita harus menyelesaikan pekerjaan. Nah, kita harus sarehkan supaya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak kemerungsung. Nah, itulah tahapan pertama dalam proses kesabaran yang dilakukan oleh orang-orang Jawa. Tahapan kesabaran selanjutnya adalah sabar, ya. Setelah tadi tahapan pertama adalah sareh, maka tahapan kedua adalah sabar. Nah, sabar itu sama dengan bahasa Indonesia, yaitu sabar yang biasa kita tahu bahwa sabar, ya. Sabar menghadapi kehidupan, sama. Bahasa Jawa juga sabar, bahasa Indonesia juga sabar. Nah, dalam kehidupan orang Jawa yang disebut sabar di sini setelah melakukan sareh tadi, maka sabar itu adalah bagaimana kita melakukan pengendalian pikiran kita, ya, supaya lebih sabar setelah secara fisik kita melakukan sareh.
Jadi proses sabar yang kedua ini adalah bagaimana pikiran kita memprediksi sebab dan akibat yang terjadi secara rasional berdasarkan logika dan akal sehat. Misalnya, kalau kita menghadapi musibah, nah setelah kita melakukan sareh tadi, tahapan yang pertama, kemudian kita masuk ke tingkatan sabar, yaitu pikiran kita yang kita atur. Jadi secara logis, bagaimana sebab dan akibatnya? Kalau kita kemudian marah, kalau kita kemudian sedih, kecewa, nah akibatnya bagaimana? Kita bisa memprediksi, kita akan salah langkah, kemudian kita akan membuang waktu, kita kemudian menjadi tidak bisa efisien dalam menghadapi masalah itu karena kita marah, sedih, kecewa, bahkan histeris. Nah, kita atur pikiran kita ini untuk memikirkan sebab dan akibatnya ya secara rasional. Demikian juga untuk tahap kesabaran sabar ini dalam menghadapi kehidupan kita yang aktif. Misalnya usaha, belajar, atau bekerja supaya bagus hasilnya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak kemerungsung, sehingga hasilnya menjadi bagus. Bagaimana sebabnya? Kemudian bagaimana akibatnya? Kita pikirkan dengan pikiran, sehingga kita bisa menjadi bekerja lebih sabar. Nah, hasil akhir dari tingkatan kesabaran ini dalam hal kehidupan aktif kita adalah apa yang disebut dengan tekun. Jadi kita akan tekun dalam bekerja, tidak meloncat-loncat, tidak bosenan, tidak kemerungsung atau terburu-buru atau tergesa-gesa. Tahapan yang ketiga adalah sabar drono, ya. Apa itu sabar drono? Sabar drono itu adalah sabar itu sama dengan dalam bahasa Indonesia juga sabar. Nah, drono itu apa? Drono itu sangat sabar. Jadi sabar yang sangat sabar. Nah, kalau tingkatan yang kedua tadi adalah sabar, itu bagaimana mengendalikan pikiran kita. Nah, sabar drono ini adalah bagaimana mengendalikan perasaan kita, ya. Perasaan kita bagaimana supaya juga mendukung pikiran kita yang sudah sabar. Nah, kita melakukan apa yang disebut dengan sabar drono. Nah, kalau dalam kehidupan orang-orang Jawa yang intinya adalah bagaimana mensyukuri apa yang terjadi. Nah, supaya perasaan kita juga menjadi tenang. Nah, bagaimana orang-orang Jawa melakukan itu? Biasanya menggunakan ilmu bersyukur. Ilmu bersyukur karena suatu musibah atau karena suatu usaha kita. Nah, itu biasanya disebut dengan ngelmu bejo, ya, ilmu beruntung, ya. Jadi masih beruntung. Wah, isi bejo. Misalnya kita mengalami suatu kecelakaan. Nah, wah isi bejo, sing rusak mung motorku gitu. Aku isi selamat. Wah, masih beruntung, yang rusak hanya sepeda motorku. Aku masih selamat, masih sehat. Nah, atau mungkin
wah isih bejo, aku mung lecet-lecet, luka kecil, tapi masih selamat. Saya masih beruntung, masih hanya luka-luka, tidak meninggal gitu. Nah, itu ilmu bejo, ilmu bersyukur dalam menghadapi musibah. Nah, demikian juga untuk menghadapi kehidupan aktif kita. Bagaimana ilmu bejo ini dilakukan? Nah, misalnya usaha kita rugi, pekerjaan kita tidak lancar, belajar kita tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, biasanya kita menggunakan ilmu bersyukur tadi, ilmu bejo tadi. Isi bejo mung rugi ning omahe isih wutuh, atau isih bejo mung rugi ning ora utang, misalnya begitu. Jadi bersyukur karena tidak parah, tidak lebih parah kerugian kita. Nah, itu apa sebenarnya maksudnya? Supaya perasaan kita lebih tenang, masih bisa mensyukuri, sehingga dengan bersyukur tadi kita bisa bersabar lebih, bisa sangat bersabar, sabar yang sangat sabar. Jadi tidak marah-marah lagi, tidak kecewa lagi, tidak sedih lagi, ya. Demikian juga tidak tidak kecewa karena usaha kita tidak sesuai target, gitu ya. Itulah apa yang disebut dengan sabar drono, sabar yang sangat sabar. Demikian ya anak-anak dan cucu-cucu semua. Tingkatan kesabaran selanjutnya adalah sumeleh. Nah, apa itu sumeleh itu? Sumeleh itu berasal dari kata seleh, ya. Seleh itu meletakkan, nyelehke itu meletakkan atau melepaskan. Jadi kalau sumeleh itu artinya adalah kita meletakkan atau melepaskan masalah dari diri kita. Jadi masalah yang kita hadapi, baik itu masalah yang pasif karena musibah maupun masalah yang aktif karena kita melakukan suatu usaha, karena kita sudah tidak berat menghadapinya, maka kita akan melakukan tahapan sumeleh, yaitu meletakkan masalah yang timbul di luar diri kita, jadi tidak terikat lagi di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memandang masalah itu dari luar, tidak lagi ada di dalam diri kita, ya, tidak ada di dalam pikiran kita lagi atau perasaan kita lagi. Nah, kalau kita sudah meletakkan atau melepaskan masalah itu di luar diri kita bisa memandangnya, bisa menganalisanya, kemudian kita evaluasi masalah itu, penyebabnya, akibatnya, risiko yang akan terjadi. Intisari dari masalah itu apa? Karena kita bisa melihatnya dari luar, sehingga kita bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Dan juga manfaat dari sumeleh ini adalah kita jauh akan lebih ringan karena kita sudah melepaskan masalah itu, sudah meletakkan masalah itu, wis nyelehke masalah itu. Nah,
dengan melepaskan atau meletakkan masalah itu, beban yang ada dalam pikiran kita maupun perasaan kita akan jauh lebih ringan. Dan dengan melihat masalah itu dari luar, maka kita akan lebih mudah menemukan solusi atau pemecahan dari masalah tersebut. Demikian ya anak-anak dan cucu-cucu semua. Anak-anakku dan cucu-cucuku semuanya, tahapan sabar selanjutnya adalah sumarah. Apa itu sumarah? Sumarah itu adalah pasrah. Kalau orang Jawa biasa menyangatkan pasrah itu dengan kata pasrah bongkoan, ya, pasrah bongkoan. Jadi pasrah yang betul-betul pasrah. Senjatanya sudah dibongkok, sudah dikumpulkan, kemudian ditali. Nah, kita pasrah kepada musuh kita. Kalau kita berperang melawan prajurit pihak lain, kita kalah. Nah, kita pasrah dengan membongkok, mengumpulkan senjata, kita ikat, kita pasrah kepada pasukan yang mengalahkan kita ini. Tetapi sumarah itu adalah pasrah kepada Tuhan yang maha kuasa. Sumarah marang Gusti Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari kesabaran. Sumarah adalah total surrenderness, total surrendering to Almighty God. Berserah diri secara total kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan harapan kalau kita melakukan sumarah, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka apa yang menjadi kesulitan, problem, masalah yang kita hadapi akan diambil alih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga apa yang akan terjadi itu adalah hal yang terbaik yang akan kita terima. Anak-anakku, cucu-cucuku semua, tahapan-tahapan kesabaran dari Sareh, sabar, sabar drono, sumeleh, kemudian sumarah tadi, bagi orang-orang yang sudah sepuh itu tidak dilakukan terpisah-pisah, tetapi sudah merupakan suatu integrasi yang menjadi pola hidup kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa melaksanakan sabar itu dengan baik, sehingga bisa mendapatkan apa yang disebut dengan ayem, tentrem, bagio, saklawase. Jadi tenang, tentram, bahagia selamanya, insya Allah. Demikian episode kali ini tentang tahapan kesabaran yang biasa dilakukan oleh orang Jawa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.